ibunya Indah Maharul Hamid serta Ahlul Bait yang senantiasa kita muliakan. Kepada para bapak-bapak personil Jamaah Wahidiyah, terutama dari Provinsi Jawa Barat dan dari Kabupaten Subang, dan Pak Imam Jamaah yang berkenan hadir, yang kami muliakan, terutama Bapak Ustadz Mahmud beserta rombongan, dan beliau yang terhormat Pak Pun, Bapak Rodri pun juga Bapak Margono, juga para bapak-bapak yang lain yang kami hormati. Pembawa acara yaitu Pak Adi Putyatna juga yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi wa Rabbi atas segala limpah nikmat, terutama pada malam hari ini kita bersama-sama dianugerahi oleh Allah, diberi fadl dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan acara yang sangat mulia indallah wa rasulihi sallallahu, yaitu pelaksanaan mujadah Nisusana di Provinsi Jawa Barat, sekalipun secara ritual yang bertepatan pada malam hari ini, yaitu pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 2 November 2024 yang bertempat di dalam beliau Bapak Adi Supriyatna, yaitu Dusun Gudang Garam, RT 3 RW 2 Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai bi qaulina alhamdulillahirabbil. Salawat salam barokah, mari bersama-sama kita haturkan kepangkuan baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alimni wa rabbini wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihim wa tabi'ihim radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah kita haturkan kebanggaan kekasih Allah, para waliullah min awalim ila akhirihim, terutama untuk beliau Ghauzi hadzal zaman wa awali wa sa'iri auliyaillah radhiyallahu ta'ala anhum. Sekali lagi dengan penuh harapan, mudah-mudahan di dalam kita melaksanakan mujadah Nisusana Jamaah Miladiyah Provinsi Jawa Barat pada malam hari ini benar-benar diberi syafaat oleh beliau Rasulullah SAW, diberi tarbiyah nazarah beliau zaman, diberi doa astu beliau Mbah Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, diberi doa beliau Hadratul Mukarram Mbah Ya Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuahkan manfaat maslahah barokah yang sebesar-besarnya, terutama di dalam peningkatan perjuangan kita, kesadaran kita kepada Allah wa Rasulullah SAW, sehingga tidak lama lagi kita sekeluarga, tetangga kita, umat masyarakat Jamaah segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan ribuan terima kasih kepada personil Jamaah Wahidiyah Miladiyah Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Subang ini. Kami hanya menyampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada panjenengan semuanya. Jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami mohon doa itu kepada panjenengan semuanya, terutama kepada beliau Mbah Yai, kepada beliau Romo Yai, dengan doa itu mudah-mudahan walaupun keadaan apapun acara ini senantiasa betul-betul berjalan di atas ridha Allah, ridha Rasulullah SAW, barokah beliau zaman radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Pun juga di segala kekurangan kami kepada panjenengan semuanya, kami mohon dibuka pintu maghfirah yang selebar-lebarnya. Untuk itu kami mohon doa itu dengan bacaan Fatihah satu kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il ulami wal ali wa ja'alna muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ya sir ya rabbina wa qad wa alaina ya
Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalala mamusin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana rabbir ya sayyidina Muhammadina wa rida alaina ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalala mamusin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana rabbir ya sayyidina Muhammadina wa rida alaina ya Rabbana. Al-Fatihah. Para bapak-bapak yang kami muliakan, bagaimana kita maklumi bersama bahwa di dalam jamaah wahidiyah kita oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alim Wahidah lalu dibimbing senantiasa bermusyawarah. Baik, kalau tarinci panjang sekali usulnya dan seterusnya. Dikandung maksud kita dibimbing oleh beliau agar senantiasa apapun yang diberikan Allah kepada kita dengan dalam senantiasa disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa disertai hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menggunakan metode istilah dengan mujahadah. Coba dalam suatu hadis qudsi, apabila manusia itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu sebaliknya lawan kan yaitu mendapatkan kesesatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara Bapak sering mendengar bahkan membaca dalam suatu hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dolun, kalian semuanya tersesat. Ilaman hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kalian kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Jadi dalam hadis ini semua manusia yang diakui sebagai hamba Allah itu tersesat, kecuali manusia atau hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terkecuali. Sekalipun kita sedang ibadah, kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, otomatis senantiasa ibadah kita lin nafsi bin nafsi. Apalagi kepentingan duniawi tanpa disertai hidayah Allah, otomatis semakin banyak dunia yang kita miliki atau diberikan kepada, semakin hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam suatu dawuh Nabi yang lain dikatakan, manisdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi ila huda. Manisdada ilman, barang siapa bertambah ilmunya karena rajin mengaji kita di pondok, karena rajin belajar dan supaya belajar maka bertambah ilmunya. Walam yazdad huda, namun tidak bertambah hidayahnya. Lam yazdad, maka orang itu tidak bertambah minal kepada illa buddha, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah yang lain, makin banyak ilmunya, banyak meningkat egonya, akunya, karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga demikian, apalagi kita bertambah hari, bertambah usia kita, tanpa hidayah dari Allah, semakin sepuh, semakin tua, juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterangan singkat ini, maka beliau yaitu diizinkan oleh beliau Rasulullah untuk membangun mental masyarakat di akhir zaman, yaitu mulai 1963 dengan menggunakan metode mujahadah. Nah, dalam arti mujahadah di dalam wahidiyah itu ada, ini internal wahidiyah saja, yaitu ada mujahadah secara khusus pun ada mujahadah secara umum. Pengertian mujahadah secara umum yaitu beliau Mbah Yai mengarahkan kita, segala kemauan kita yang disebut kemauan hawa nafsu, hendaknya itu diarahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alami ini manusia ada kehendak ketika lapar ingin makan, ketika haus ingin minum, dan seterusnya.
itu disebut keinginan nafsu atau syahwat, bina syahwat. Maka beliau mengarahkan, ya tetap kamu makan, tetap kamu minum. Maka ketika kalian makan, hendaknya niati saya makan, saya minum karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan pengarahan beliau, kita tetap makan dan minum akan dinilaikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita makan karena kita lapar, kita minum karena haus, ya itu disebut mengikuti kemauan karpe nafsu, kehendak nafsu. Maka hasilnya hanya kenyang dan itu hausnya hilang. Namun tidak bernilaikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga demikian, kalau kita mencari ekonomi, kita usaha ikhtiar urusan duniawi, itu tidak kita niati mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disebut mengikuti kemauan hawa nafsu, ingin kaya dan seterusnya, itu disebut kemauan hawa nafsu. Maka beliau tetap kamu mencari rezeki, namun hendaknya kemauan ingin kaya dan sebagainya ganti niat saya mencari rezeki, usaha ikhtiar untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dua ini kelihatannya sepele, namun wong makan minum kok diniati ibadah, seolah-olah asing. Allah berfirman, kulu wasrobu birizkillah. Kulu makanlah kalian, wasrobu minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu hal sepele kecil, makan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebanyakan manusia kita sendiri sebelum mengenal wakitiyah, ya makan ya karena lapar, kita makan karena haus, kan? Maka alhamdulillah dengan izin Allah, fadl beliau, fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengenal wakitiyah, kita tetap makan dan minum, namun kita niati untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah supaya kenyang. Nawa itu saya makan karena Allah, minum karena insya Allah kenyangnya akan hilang. Hausnya hilang dengan sendirinya. Tapi kalau hanya untuk kenyang, hasilnya ya kenyang itu saja. Namun itu dicatat sebagai mengikuti kemauan hawa nafsu. Juga demikian urusan duniawi tadi kelihatan sepele, wong nyambut gawe bekerja kok diniati mengabdi kepada Gusti Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ini, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis sholah, apabila sudah diselesaikan melaksanakan ibadah sholat, saat itu adalah sholat Jumat. Setelah usai hubungan kepada Allah, fantasiru maka bertebaran kalian niki. Fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Wabtahu minfat, carilah rezeki anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau demikian betul-betul beliau mu'alif wakitiyah, mari kita bersyukur. Beliau adalah manusia terpilih oleh Allah SWT di zaman akhir. Serumit itu. Kita makan menjadi ibadah, kita bekerja menjadi ibadah. Pun juga demikian, apalagi yang ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, baca surat, sudah barang itu harus berhati-hati. Itu semua diniati betul-betul karena melakukan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik ibadah yang tata cara sudah diatur oleh syariat agama Islam disebut ibadah mahdoh, maupun ibadah tata caranya tidak diatur oleh syariat namun diperizinkan atau sifatnya menang, itu juga hendaknya menjadi ibadah. Maka sering kita mendengar ketika beliau Romoye berfatwa, di ladang ibadah, di toko ibadah, di kantor ibadah, dimanapun ibadah, yaitu terletak di dalam hati. Ini pengertian secara umum tentang mujahadah, mengarahkan kemauan nafsu, diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sholat ya ibadah, kita bekerja juga ibadah. Dengan demikian kita dituntun, dibimbing oleh beliau Mbah Yai, senantiasa hendaknya kehidupan kita minimal kehidupan kita 24 jam bernilaikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tidak mungkin karena kita manusia biasa, kecuali para nabi dan para rasul, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat mengikuti dawuh Allah, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtu dan aku tidak menciptakan al-jinna bangsa jin wal bangsa manusia illa kecuali liya'buduni supaya mengabdi supaya bangsa jin dan kepadaku. Kita tidak dicipta oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini maksud semua segala 24 jam bernilaikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak ada pengabdian diri kepada, pasti besok di akhir dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah oleh beliau melewati dia kita dipimpin dengan penerapan apa istilah penerapan lillah. Jadi segala aktivitas pokoknya digarisbawahi yang tidak dilarang oleh agama kita, bukan yang haram, bukan yang makruh, khilaful aula, hendaknya niatkan dalam hati untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu kita dibimbing oleh beliau bahaya. Ini masih pengertian secara umum. Kita semua ini senantiasa dalam hati kita ini merasa aku. Saya kuat ibadah ya kekuatanku. Saya bisa berjuang ya kekuatanku dan seterusnya. Maka sifat keakuan itu supaya tidak mendominasi hati kita, beliau membimbing kepada kita hendaknya setiap gerak-gerik langkah kalian supaya tidak bin nafsi, terapkanlah yaitu la haula wala quwata illa billah. Mudahnya kita dibimbing sadar dan menyadari saya punya daya juga dari Allah, saya punya kekuatan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata yang lain dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum dan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun dan apa-apa yang kalian kerjakan, kalian amal itu ciptaan Allah. Jadi semua kita itu yang mencipta secara hakikat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan yang kita berbuat itu hakikat juga dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata yang lain, memudahkan paman kita bagaikan robot. Tidak bisa apa-apa. Istilah orang Jawa itu manusia makhluk bagaikan wayang kulit. Nah, ini tidak bisa apa-apa. Bergeraknya wayang kulit, bicara wayang kulit karena digerakkan atau diomongkan, diucapkan oleh Pak Dalam. Juga demikian, kita selalu itu sesungguhnya demikian itu. Nah, para hadirin, para banyak kami muliakan. Ini kalau para nabi, para rasul, para wali sudah tidak asing. Ya itu hati beliau. Namun kalau kita yang masih jauh, kalau masih jauh, beliau mengajarkan kita agar selalu penerapan la haula wala quwata illa billah. Otomatis kalau tidak bila bin nafsi. Saya sholat ya kekuatan saya sendiri. Saya berjuang selawat pagi dia juga kekuatan saya sendiri. Saya bersedekah juga harta saya sendiri. Otomatis ananiah aku. Kalau sudah demikian, maka senantiasa sedikit atau banyak ketularan watak yang dimiliki oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala para malaikat diperintah Allah sujud hormat kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Saat itu iblis itu juga termasuk di golongan para malaikat, namanya malaikat Azazil. Namun pada waktu itu disuruh hormat, semuanya hormat sujud kepada Nabi Adam, illa iblis kecuali iblis. Kemudian ditanya, mengapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam wahai Azazil, wahai iblis ini? Ana khairu minhu, saya lebih baik minhu daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis merasa lebih baik daripada Adam. Akunya itu nonjol. Pun juga diungkapkan oleh Fir'aun yang ini, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha luhur. Itu kata Fir'aun. Lah, manusia apabila sudah bin nafsi keakuan ini menurut ilmu tasawuf sudah terjangkit penyakit ujub, penyakit riak, penyakit takabur dan sebagainya. Apabila amal manusia sudah terjangkit ujub, riak, takabur dan sebagainya, amal itu tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dengan demikian secara tidak langsung kita diberi ajaran lillah dan billah oleh Mbah Yai ini adalah menyelamatkan kita dari bahaya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan betul-betul di dalam mujahadah. Jadi mudahnya pengertian mujahadah secara umum, gerak-gerik kita itu senantiasa hendaknya bernilaikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selanjutnya gerak-gerik kita hendaknya senantiasa sadar dan menyadari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian mujahadah dalam arti umum. Namun dalam arti khusus yaitu kita dibimbing selalu berdoa dengan memakai alat sholawatul wahidiyah. Sebab di lain waktunya nuwun sewu itu juga istilah mujahadah digunakan untuk baca doa ini, untuk baca kitab ini. Hataman Bukhari juga ada menyebut istilah mujahadah dan sebagainya. Namun di dalam wakidiyah dikandung maksud mujahadah dengan menggunakan doa sholawatul wahidiyah. Di mana oleh beliau Mbah Yai sholawat wakidiyah diberi resep sholawat wakidiyah berfaedah mendirikan hati dan makrifat billah kepada makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sholawat wakidiyah ini bukan untuk kepentingan pribadi namun kepentingan umat dan masyarakat, baik kepentingan dunia, kepentingan akhirat, semuanya ada terkandung di dalam doa sholawatul wahidiyah. Namun ini ada bimbingan-bimbingan mulai mujahadah 40-an, mujahadah yaumiyah, mujahadah usbiyah dan terusnya sampai mujahadah Isro. Nah, mengapa kok pakai itu? Lah, memang beliau Mbah Yai Qaddatsallahu sirrahu di dalam membimbing masyarakat ini metode dengan melaksanakan perintah alamat Ibrahim, yaitu perintah beliau Rasulullah. Beliau adalah diberi alat sholawatul wahidiyah ini. Namun panjenengan sudah tahu semua manakib atau profil tentang lahiran sholawat wahidiyah. Sebab sebelum lahirnya wakidiyah, ketika beliau maklif wakidiyah telah mendapatkan tugas tersebut, itu juga melaksanakan amalan yang paling banyak beliau amal adalah amalan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkebetulan hampir kira-kira 12 ribu macam sholat telah diamalkan oleh beliau mu'alif sholawat wakidiyah demi mendoakan umat dan masyarakat. Namun toh itu belum bisa memenuhi tugas dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya beliau dikaruniai dapat menyusun rangkaian doa sholawatul wahidiyah. Setelah tersusun doa sholawat wahidiyah, beliau sudah tidak mendapatkan perintah dari Rasulullah. Berarti yang cocok untuk membangun mental masyarakat di zaman akhir adalah doa sholawat wahidiyah. Seandainya bukan sholawat wahidiyah, otomatis sholawat yang lain mengapa sulit-sulit mengarang sholawat wahidiyah. Namun setelah beliau dikaruniai dapat menyusun sholawat wahidiyah itu, ya sudah tiba teman. Nah, ternyata bagi mereka-mereka yang ikut mengamalkan rangkaian doa sholawat wahidiyah, banyak yang merasakan hasil daripada atau manfaat barokahnya sholawat wahidiyah. Yang sebelumnya itu urusan dunia ngongso-ngongso, tapi barokahnya mujahadah ngongso-ngongso urusan dunia akan berkurang. Ketika mujahadah tahu-tahu ingat perbuatan yang masa yang lalu dosa, tahu-tahu meneteskan air mata, pun juga menyadari akan kesalahan yang dilakukan dengan barokahnya membaca sholawatul wahidiyah. Selanjutnya para bapak yang kami muliakan, rangkaian doa sholawat wahidiyah. Di antaranya hanya pribadi saya menganalisa. Di situ kita kalau mujahadah sholawat kita sekaligus satu, kita dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Kedua, hati kita dihubungkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan sholawat, termasuk qalbu sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketiga, kita oleh beliau Mbah Yai hati kita disambungkan kepada beliau Gausul Zaman, bahkan wa akwalihi dihubungkan kepada para pembantu-pembantu beliau bos, bahkan wasairi auliyaillah dan semua para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendoakan kita itu para kekasih Allah, para ghaus min awalin ila akhirih. Itu
beliau Bahyai Qaddassallahu sirah warem membimbing kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirin rahimakumullah, sejenak sebelum kita lanjutkan, mari sejenak kita hubungan kepada beliau zaman beliau. Mudah-mudahan acara pada malam ini senantiasa dibimbing beliau. Al-Fatihah. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbil Ya ayyuhal salamullah alaika rabbil Musilati Zaladratil Aliyah. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbil bidillah wa anzur ila sayyidi binadra musilatil adratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal qawsu ya sayyidi ya ayyuhal qawsu ya sayyidi ya ayyuhal qawsu. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita dibimbing oleh beliau Mu'allim Al-Hidayah, yaitu dianjurkan kapanpun dimanapun kita supaya itu mengistiqomahkan membaca qalbus sholawah, yaitu kalimat ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Sekalipun sering mendengar para bapak-bapak, saya ulangi untuk mengisi waktu, yaitu bahwa kalimat nida Rasul ya sayyidi ya Rasulullah itu bukan sholawat namanya, itu disebut hatinya sholawat. Ini berdasarkan dalam kitab Tawazun, kitab yang disusun Syekh Abdullah As-Satori demikian. Titimatun, ini ada penyempurnaan. Wa'lam, ketahuilah, ana qalbal Qur'ani suratul Yasin, sesungguhnya hatinya Al-Quran itu adalah di dalam surat Yasin. Surat Yasin sampai akhir itu disebut hatinya Quran, qalbul Quran. Wa qalbas sholawati, dan sesungguhnya hatinya sholawat, lafzus syadati, lafaz yang dikeluarkan dari masdar syadah, wa risalah yang dikeluarkan, dan lafaz yang dikeluarkan dari masdar risalah. Jadi lafaz syadah tersusun menjadi tarkib nida munada ya sayyidi, risalah menjadi ya Rasulullah. Mudahnya dua kalimat ya sayyidi ya Rasulullah, kalau diterjemah ya sayyidi duhai pemimpin kami, maksudnya duhai Kanjeng Nabi Muhammad pemimpin kami, ya Rasulullah duhai kanjeng utusan Allah. Ini disebut hatinya sholat. Kalau kita membaca Yasin hatinya Quran, berarti pun juga telah ikut kita termasuk membaca Al-Quran. Begitu juga kalau kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, sudah termasuk membaca sholat. Dan insya Allah rangkaian inti daripada sholat itu terkumpul di kalimat nida ya sayyidi ya Rasulullah. Kemudian ini bab keutamaan. Kalau kita itu mengucapkan dua kalimat tersebut ya sayyidi ya Rasulullah dalam hadis, sudah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, man dzakaroni faqad dzakarallah. Man dzakaroni, barang siapa yang menyebut aku, zikir kepadaku Nabi, faqad dzakarallah, berarti orang sungguh-sungguh zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahabani, dan barang siapa mencintai aku, Nabi Muhammad, faqad ahabballah, berarti orang betul-betul mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal musolli, dan orang yang membaca salat alaihi kepadaku, natikum zikir, berarti dia mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terjemah, barang siapa mengingat Nabi, menyebut nama Nabi, berarti zikir kepada Allah. Barang siapa mencintai Rasulullah, berarti mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengucapkan sholawat atau membaca sholawat, berarti natikun zikir, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam artinya kita membaca juga zikir,
kita membaca ya Sayyidi ya juga dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau itu dikatakan termasuk dikir, apa manfaat daripada dikir? Manfaat daripada dikir banyak sekali. Banyak sekali. Di antara saja yang tertera Al-Quran, orang yang selalu dikir kepada Allah, terus apalagi dikirnya penerapan la haula wala quwata illa billah. Apalagi setiap keluar masuknya nafas naik dengan dikir kepada Gusti Allah. Insya Allah apa manfaat daripada dikir? Manfaat daripada dikir akan dikaruniai tumakninah, baca Al-Quran, akan dikaruniai ketenangan, kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ar-Ra'd itu Allah berfirman, ala ketahuilah, berzikirlah dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati-hati itu akan dikaruniai ketumakninahan, kedamaian, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selalu zikir akan dikaruniai jiwa yang sadar, jiwa yang tenang, karena telah mendapatkan barokah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke atas tadi. Nah, kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, kita membaca selawat sudah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara bacaan. Apalagi setelah itu kita selalu dibimbing oleh beliau senantiasa menerapkan lillah dan billah. Selanjutnya para hadirin yang kami muliakan, yang terakhir ya, di dalam kita bermujahadah sholawatul wahidiyah, termasuk kita membaca nidaul rasul ketika berduduk terutama. Ini di antara adab di samping lillah dan billah supaya istihdor, menghadirkan pribadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau sudah di alam barzah, namun rohani beliau masih diizinkan oleh Allah bisa beraktivitas sebagai beliau masih hidup. Bukan seperti kita ini. Maka beliau menganjurkan kalau bermujahadah khususnya atau membaca nidaul rasul, istihdorkan hatimu seolah-olah menghadap sowan kepangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat beliau Rasulullah itu jauh kepada sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Wahai Abi Umamah, innallaha wa'adani, sesungguhnya Allah berjanji kepadaku, hai sahabat Umamah. Idam itu tatkala aku sudah meninggal, aku sudah wafat. Ayusmi'ani sholataman sholat alaiya. Allah akan memberi aku masih bisa mendengarkan bacaan sholawat umatku. Wa ana fil Madinah, saya di Madinah, makom saya. Wa ummati fi masakir ardi wa maghrib, umatku berada di jagat paling timur, tempat terbitnya matahari, dan bertempat di jagat paling barat, tempat terbenamnya matahari. Namun aku bisa mendengarkan suara umat-umat. Lanjutnya, Abi Umar, ketahuilah, dunia seisinya, inilah wong Jawa, sak kuruping langit, sak lumayan bumi, itu semua dicipta Allah di dalam kubur-kubur. Maka semua apa yang terjadi di alam dunia ini, aku bisa melihat. Suara apapun yang tidak aku bisa mendengar. Ya. Kalau dulu ini sulit, tapi kalau saat sekarang kita samakan. Kita berada di Subang, keluarga kita di Amerika, di Mekah dapat hubungan spontan dengan komunikasi adanya dunia satelit. Bahkan sama gambarnya video call. Apalagi beliau Rasulullah, rohani beliau masih hidup. Maka beliau mengajak istighfar. Jadi kalau begitu dimanapun kita berada, kita membaca beliau mendengar. Bukan saja mendengar, beliau melihat perilaku kita. Nah, maka beliau Romaiyah Hamid sering mendahulukan, yaitu hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hadisnya, hayati khairul lakum, hidupku yaitu untuk memperbaiki kalian. Wa mati khairul lakum, aku meninggal juga memberikannya. Ketika beliau Rasul masih hidup, langsung memberi tuntunan kepada para sahabat dan itu. Namun ketika beliau sudah wafat, amal-amal umat ini diperlihatkan di hadapan beliau Rasulullah SAW. Di saat beliau melihat amalnya umatnya baik, hamidullah, aku memuji kepada Gusti Allah. Jadi kalau kita itu berbuat yang baik, ilah bilang beliau alhamdulillah. Namun jika perbuatan kita buruk, beliau istighfarullah, aku mohonkan maghfirah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan pengertian ini tambah jatuh cukup beliau bersabda bahwa
Man sholla alaiya inda qabri sami'tu. Barang siapa membaca salat di atas kuburku, sami'tu, ku dengar sendiri. Wa man sholla alaiya na'iyan ablahu. Barang siapa membaca jauh dari kubur, maka aku yang hadir, yang mendatangi. Nah, dengan keterangan-keterangan ini sekalipun masih kajian ilmiah, beliau menganjur belajar dalam hati saat mujadah, latihlah hatimu seolah-olah berada di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lama kelamaan sering mimpi kepada Rasulullah, ketemu Rasulullah, dan lama kelamaan bahkan ya kodotan secara berjaga bisa berjumpa kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting mudah-mudahan kita dikasih hati yang betul-betul itu apa itu mengikuti bimbing beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Pulau panjenengan kita belum bisa, namun karena keyakinan kepada beliau baik, insya Allah kita yang mata hati kita akan dituntun beliau senantiasa terbayang-bayang kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit itu saja, dan mudah-mudahan para bapak-bapak malam ini senantiasa sekalipun kelihatan ya biasa-biasa, namun kita beryakinan ini adalah juga dirawi para kekasih termasuk beliau mu'alif sholawat wahidiyah qaddosan, karena itu pun juga rangkaian acara beliau Mbah Yai qaddosan pun juga direstui oleh beliau Romo Kiai Abdul Hamid Majid. Untuk itu mari kita tata hati kita mujadah sejenak untuk mengakhiri pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, terutama perjuangan sholawat di wilayah Jawa Barat, bila sudah kita diberi kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Indonesia pada umumnya, sehingga mudah-mudahan yang sudah sadar meningkat kesadaran, yang belum mudah-mudahan segera sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga tidak kita mari keluarga kita, bapak ibu kita, istri kita, suami kita yang sudah di alam barzah, kita mohonkan maghfirah dengan melalui mujadah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya hajj ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma ya wahid ya hajj ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma ya wahid ya hajj ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma ya wahid ya hajj ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma ya wahid ya hajj ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma ya wahid ya hajj ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma ya wahid ya ahad ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi malumatillahi wa bi'udali. Allahumma kama salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasallu Allahumma bi'aqi al-qur'an wa kulli jadi wa akalana wa nasma'a wa nazida wa nisa wa lana
warzuqna thamama birrabbika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada tuhimuka wa sulkitamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma ya Jamina sallallahu alaihi wasallam ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Sayyidi ya ayyuhal Rasul sallallahu alaihi wasallam anzur ilayya sayyidi bil mursidin ya ayyuhal Rasul sallallahu alaihi wasallam anzur ilayya sayyidi bil mursidin ya ayyuhal Rasul sallallahu ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya
Ya Syafi'al Khalqi Hasbunallahi salatu alaika masalami salatu bil badati hurriyadi sayyidi wal Ya Syafi'al Khalqi Hasbunallahi salatu alaika masalami salatu hurriyadi sayyidi wal Ya Syafi'al Khalqi Hasbunallahi salatu alaika masalami salatu Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya Rabbana Allahumma salli